Selamat datang di meja kerja Pak Winnie. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang shortcut, yaitu sebuah software yang dapat kita gunakan untuk mengedit video. Sebenarnya software ini sangat powerful, namun kita sebagai dosen misalnya perlu juga mengetahui sedikit cara kerja software ini. Bekerjanya, jika Anda semua pernah menggunakan Photoshop atau GIMP, maka logikanya mirip, yaitu dia mempunyai layers. Pertama kali setelah membuka, dan tentunya harus download dulu dong, kita harus memberi nama project tersebut. Kita create project dan start. Oke, maka kita harus memasukkan video yang akan kita edit. Di sini saya mempunyai salah satu contoh yang kecil saja. Akan saya coba ini. Cukup di drag and drop ke tengah. Ini adalah video yang saya rekam menggunakan OBS, tapi tentunya bisa menggunakan apapun videonya. Setelah kita masukkan ke kotak di sebelah atas, maka kita masukkan ke bidang kerja kita, yaitu di sini. Maka kita cukup drag and drop. Track inilah yang akan kita gunakan sebagai bidang kerja. Ini adalah tracknya. Bisa kita besarkan sedikit. Nah, ini bisa mempunyai banyak layer. Nah, kita akan mulai dengan sedikit sampel. Bagaimana dengan memotong? Mari kita lihat. Jika kita menjalankan, kita cukup klik di sini, kita bisa menjalankan dengan press spacebar-nya, dia akan berjalan. Seandainya saya ingin memotong bagian depan sampai di sini, jadi saya ingin memotong di sini, maka saya buat penanda menggunakan split. Penanda ini memberikan petunjuk bahwa ada dua sisi, ini dan ini. Jika saya klik di sini, mengaktifkan, ini bisa kita hapus dengan delete. Hilang, maka Anda akan melihat sebetulnya videonya akan hilang. Nah, tentunya kalau Anda menghapus di bagian depan, Anda tidak ingin dong video Anda nantinya banyak kosongnya, maka bagian ini bisa kita remove. Itu tadi jika kita menghilangkan di depan. Bagaimana jika kita menghilangkan di tengah? Bisa kita jalankan misalnya, oke, saya ingin menghapus bagian ini. Misalnya sebentar ya. Bagian ini sampai detik tertentu. Maka bisa saya lakukan dengan memberikan tanda seperti ini, sama split. Kemudian kita jalankan sampai ini. Beri tanda split. Oke. Ini bisa kita hapus seperti tadi. Hapus. Sama. Oke, sekarang kita undo. Jadi menghapus di tengah pun bisa. Jangan lupa untuk memilihnya. Jangan lupa pula untuk save. Kemudian kebetulan video ini tidak ada suaranya. Apakah bisa kita masukkan suara? Bisa. Contohnya adalah, mari kita cari sama seperti halnya tadi. Suara ini kita masukkan, drag and drop, dan kita mendengar suaranya. Kami akan meng-create dulu audio track, berarti di bawahnya. Kemudian audio ini saya sampaikan, saya taruh di bawah, saya drag and drop ke bawah. Berarti ini sejak awal, maka videonya sudah akan mempunyai musik.
Nah, demikian cara memasukkan suara. Ada pula begini, ketika kita memotong, kadang memotongnya terasa seperti sambungannya terasa terlalu kasar. Apakah kita bisa menyambung dengan gambar yang transisi yang smooth? Bisa. Coba kita lihat di sini. Di sini perpindahannya terasa kasar. Maka jika ingin membuat transisi yang smooth, ada metode yang sangat mudah. Ini kita arahkan mouse kita, kemudian kita geser ke kiri, kita overlap, otomatis dia akan membuat transisi yang smooth. Akan bisa dilihat di sini hasilnya. Terlihat bukan bahwa ada transisi yang smooth? Dilebarkan juga bisa, akan terlihat juga. Nah, transisi tersebut bisa dilakukan di dua sisi, di sebelah kanan maupun kiri. Jika yang sebelah kiri, maka bisa dibuat sama seperti tadi, langkahnya klik, kemudian kita geser dan akan terlihat bidang kerja seperti ini. Jika kita lakukan, maka dia akan ada transisi yang smooth. Nah, terlihat bukan? Semakin pendek, maka transisinya akan semakin sedikit. Semakin pendek. Jika semakin panjang, maka transisinya akan semakin panjang, tergantung kebutuhan dan tergantung selera. Itu salah satu fiturnya. Kemudian pertanyaan lagi nih, bagaimana jika kita ingin memasukkan gambar atau video lain di sini? Bisa. Pertama kita harus membuat video track dulu di atas. Saya ingin memasukkan gambar. Ini misalnya, yang saya buat menggunakan PowerPoint. Ini adalah file JPEG. Jika ini saya drag and drop di sini, dan mari kita lihat perjalanannya, akan terlihat hasilnya bahwa di bagian ini, maka gambar video kita di sini akan tertutup oleh gambar kita, image kita. Bagaimanakah jika kita ingin memperpanjang? Bisa, waktunya tinggal kita drag and drop. Kadang kita tidak ingin bahwa transisinya itu terlihat terlalu kaku. Bagaimanakah dengan membuat transisi yang agak smooth? Nah, kita klik image-nya, kemudian kita klik filter, kita klik add. Di sini yang sering saya gunakan adalah fade in video. Jadi di awal dia akan fading. Bisa kita lihat. Nah, bagaimana dengan akhirnya? Akhir gambar, jika seperti ini akan kaku juga. Bisa kita buat dengan fading, dengan cara jangan lupa memilih image-nya, kemudian kita klik, kemudian fade out video. Maka di sini akan terlihat hasilnya, perubahannya, transisinya smooth. Nah, demikianlah sedikit tips cara memotong, menambah dan menambah audio di video yang kita buat. Masih ada satu lagi, yaitu setelah kita selesai melakukan editing, maka kita harus mengekspor pekerjaan kita menjadi sebuah video. Caranya di sini klik file, export video, kemudian pilih YouTube. Saya lebih senang menggunakan YouTube format, kemudian kita ekspor. Ekspor ini berbentuk MP4 secara otomatis. Kalau di software saya sudah saya setting bahwa dia akan otomatis keluar di folder shortcut saya. Anda bisa menyimpan kemana saja, kemudian save. Di sini terlihat progresnya. Semakin besar videonya maka akan semakin lama, dan semakin kecil tentunya akan semakin sebentar. Sekian dari saya, terima kasih.